Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 2% lebih ke angka 6.793. Dan di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang akan membagikan dividen sebesar 47% dari laba bersih tahun 2021. Dan beberapa saham yang hari ini naik lumayan tinggi. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Mika. Saham Mika hari ini naik 2% lebih ke harga 2.720. Dan bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini Mika memang trennya masih bergerak tren. Dan terlihat saat ini masih mencoba untuk naik di atas resisten 2750. Sebelumnya jika kita lihat, Mika berusaha untuk break resisten ini, gagal break, turun ke harga 2500 masih bisa rebound kembali. Tapi beberapa hari terakhir ini, mencoba untuk naik di atas harga 2750, Mika masih gagal menembus resisten ini. Dan untuk garis MACD, sebelumnya bergerak turun, saat ini pelan-pelan mulai mengarah ke atas kembali. Dan hari ini keluar berita bahwa Mika akan tebak dividen 36 per saham. Bisa kita baca sekilas. Nilai total dividen yang dibagikan itu setara dengan 41,7% dari laba bersih tahun 2021. Dan untuk jadwalnya bisa kita lihat. Untuk hukum dividen pada pasar reguler itu di 20 Mei 2022. Jadi apabila teman-teman masih hold saham ini pada saat penutupan tanggal 20 Mei, teman-teman akan mendapatkan dividen. Dan untuk pembayaran dividen bisa kita lihat tanggal 10 Juni tahun 2022. Jadi secara tren memang saat ini Mika masih bisa di hold. Tapi teman-teman harus hati-hati. Karena apabila dalam minggu ini terkonfirmasi Mika masih gagal break harga 2750 dan kembali turun ke harga 2600. Maka akan terbentuk pola double top. Walaupun ini belum terkonfirmasi selama Mika masih berada di atas harga 2600. Apabila Mika turun di bawah harga 2600, baru terkonfirmasi ini double top. Dan kedepannya Mika ada berpotensi untuk reversal trend dari uptrend menuju downtrend. Dan untuk data broker summary, jika kita perhatikan kenaikan 2% lebih ini memang masih ada sedikit akumulasi. Tapi asing jika kita perhatikan, satu minggu terakhir ini kembali keluar dari saham Mika. Setelah sebelumnya jika kita lihat asing terus masuk akumulasi saham ini. Jadi satu minggu terakhir ini asing sudah mulai take profit pada saham Mika. Jadi dari data yang kita dapat harus hati-hati karena kenaikan hari ini tidak ada akumulasi besar dan saat ini berada dekat dengan resisten kuat di 2750. Jadi bisa pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat masih gagal break dari resisten ini. Setelah itu tunggu kembali di harga 2600 untuk re-entry kembali apabila teman-teman mau swing trade. Atau hold saja selama harga 2600 tidak terlewati, Mika masih bisa hold karena trennya masih bergerak tren. Dan jika kita perhatikan, di atas harga 2750 masih ada satu resisten di 2800. Jadi saat ini ada dua resisten yang mungkin bisa menahan kenaikan dari saham Mika. Jadi harus hati-hati. Apabila ternyata terbentuk pola double top, Mika ada potensi sell untuk balik kembali ke harga 2500. Dan berikutnya saya akan coba update pergerakan dari saham ESA. Bisa kita lihat, ESA hari ini mencoba untuk break resisten 1300. Sempat naik sampai ke harga 1400, tapi pada saat penutupan masih di harga 1310. Jadi candle hari ini memang masih lumayan solid walaupun ada shadow ke atas. Dan kenaikan hari ini juga lumayan tinggi, 9% lebih ke harga 1310. Dan secara tren pun, ESA saat ini trennya masih bisa di hold. Karena bisa kita lihat, secara tren jangka menengah masih uptrend, tren jangka pendek masih sideways, dan masih kuat berada di atas harga 1200 dan garis EMA 50. Untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 1095. Jadi ESA memang sempat turun mengatas garis EMA 50, tapi pada saat menyentuh bisa kita lihat ESA kembali rebound kembali. Tinggal kita perhatikan apabila berhasil break harga 1300, maka ESA ada potensi untuk lanjut uptrendnya. Dengan target berikutnya itu di harga 1500.
Dan untuk garis MACD jika kita perhatikan saat ini kembali mencoba untuk reversal. Yang sebelumnya bergerak turun saat ini mencoba untuk bergerak naik. Dan untuk ESA jika kita lihat pada kenaikan tinggi hari ini jika kita perhatikan ini ada sedikit distribusi. Dan asing juga sama, 2 hari terakhir ini mulai keluar dari saham ESA. Jadi dari data yang kita dapat, teman-teman juga harus hati-hati pada saham ESA walaupun hari ini naik lumayan tinggi. Tapi apabila ternyata minggu ini terkonfirmasi gagal break dari harga 1300 plus masih terus ada distribusi, saya lihat ESA masih ada potensi untuk turun ke harga 1200 sampai garis MA50 kembali. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, harus lebih disiplin, bisa buy on breakout di sekitar harga 1300 apabila terkonfirmasi break, dengan target terdekat di harga 1400 sampai 1500. Atau tunggu kembali di support 1200 sampai garis MA50 untuk entry-nya. Karena saat ini belum terkonfirmasi break dari harga 1300 dan kenaikan tinggi hari ini pun tidak terlihat ada akumulasi besar. Jadi harus hati-hati. Dan berikutnya saya akan update juga saham DMMX. Sebelumnya saya sudah analisa saham DMMX walaupun trennya sebelumnya masih bergerak downtrend, tapi menurut saya bisa dipantau karena sudah mulai bergerak sideways dalam beberapa minggu terakhir ini. Dan bisa kita lihat setiap kali menyentuh harga 1635, DMMX berhasil rebound. Beberapa kali mencoba untuk break garis MA50 selalu gagal break dan hari ini langsung naik di atas garis MA50 dan menyentuh garis MA150. Untuk garis MA150 saat ini di harga 2070. Dan garis MA50 saat ini di harga 1865. Jadi memang belum terkonfirmasi break dari kedua garis MA ini, tapi karena candle hari ini sangat solid, bisa kita konfirmasi bahwa garis MA50 akan terlewati. Karena walaupun ternyata gagal break dari garis MA150, ARB itu maksimal cuma 6%. Jadi ada potensi garis MA50 akan berubah menjadi support dalam beberapa hari ke depan. Walaupun belum terkonfirmasi break dari garis MA150. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak naik. Untuk DMMX bisa kita lihat di sini pada kenaikan tinggi hari ini malah terlihat ada distribusi. Tapi asing terlihat masih terus akumulasi saham DMMX. Jadi dari data yang kita dapat karena hari ini kenaikannya sudah sangat tinggi plus berada dekat dengan garis MA150 yang saat ini di sekitar harga 2075 atau 2070, DMMX masih ada potensi untuk terkena pullback. Jadi hati-hati apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 1800 atau malah di sekitar garis MA50, menurut saya masih bisa pertimbangkan untuk take profit dulu apabila ternyata gagal break dari garis MA150, atau teman-teman masih mau hold selama masih bertahan di atas garis MA50 pun sebenarnya masih oke. Karena selama masih bertahan di atas garis MA50 minimal tren DMMX akan mulai membaik. Dan saat ini sudah terkonfirmasi bahwa DMMX tren downtrendnya telah patah. Kedepannya memang masih ada potensi untuk sideways, tapi sideways-nya cenderung uptrend. Karena sudah mulai ada tanda-tanda perbalikan arah. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau entry, kenaikan saat ini sudah sangat tinggi, teman-teman bisa buy on breakout di garis MA150 dengan target berikutnya di harga 2300 atau tunggu kembali di garis MA50 untuk re-entry pada saat terkonfirmasi DMMX masih gagal break dari resisten MA150 ini. Dan terakhir saya akan coba analisa saham MDKA. MDKA hari ini juga naik lumayan tinggi 6% lebih ke harga 4.750. Tapi bisa kita lihat walaupun berhasil naik lumayan tinggi, MDKA saat ini belum terkonfirmasi naik kembali di atas garis MA50. Jadi saat ini garis MA50 sudah berubah menjadi resisten. Karena sebelumnya sudah terkonfirmasi break dari garis MA50 ini. Hari ini sempat naik menyentuh target berikutnya atau resisten berikutnya di harga 5.000. Tapi pada saat penutupan kembali turun ke harga 4.750. Jadi secara tren memang saat ini sudah terkonfirmasi garis uptrend MDKA mulai patah. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih terus bergerak turun. Untuk MDKA bisa kita lihat data broker summary-nya. Dari data broker summary jika kita perhatikan ini masih ada sedikit distribusi.
Asing juga sama, jika kita lihat hari ini naik 6% lebih, asing malah distribusi dengan jumlah besar. Dan 1 minggu terakhir ini pun asing masih terus distribusi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, harus hati-hati apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 4.500, pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata minggu ini MDKA gagal bertahan di atas garis EMA 50. Jadi garis EMA 50 di sekitar harga 4.990 atau bisa kita anggap 4.700. Apabila minggu ini MDKA gagal bertahan di atas harga 4.700, pertimbangkan untuk take profit dulu. Karena apabila gagal bertahan, MDKA berpotensi untuk kembali melanjutkan penurunan ke 4.500 dan masih berpotensi besar lanjut turun ke 4.200. Jadi tetap harus hati-hati walaupun hari ini naik lumayan tinggi. Karena kenaikan hari ini tidak terlihat ada akumulasi. Malah asing distribusi dengan jumlah yang sangat besar. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.